Indonesia sering dipuji sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, angka-angka makro terlihat menjanjikan, infrastruktur terus dibangun, dan aktivitas ekonomi semakin dinamis. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Atau jangan-jangan pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian wilayah dan kelompok tertentu saja? Halo Sobat Ekonomi, selamat datang di Ruang Diskusi Ekonomi bersama saya Rijal Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat fundamental, yaitu ekonomi pembangunan di Indonesia. Bukan hanya dari sisi teorinya saja, tetapi juga dari realita di lapangan dan tantangannya ke masa depan. Bersama saya sudah hadir dua narasumber. Yang pertama ada saudara Ferdigan Samutakin, dan tentunya ada saudara Wisaki Kanotida. Oke teman-teman, langsung saja ke pertanyaan yang akan didiskusikan pada malam hari ini. Sebelum masuk ke pertanyaan di sini, sebelum kita membahas lebih jauh soal kondisi Indonesia, kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Selama ini masih banyak masyarakat yang memaknai pembangunan hanya sebatas naiknya pertumbuhan ekonomi. Padahal pembangunan sejatinya jauh lebih kompleks dari sekedar angka PDB saja. Karena itu saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih makna ekonomi pembangunan yang ideal? Khususnya dalam konteks Indonesia yang sangat beragam dari sisi wilayah dan sosialnya. Mungkin saudara Reddy bisa memberikan pandangan mengenai pertanyaan tersebut. Nah, menurut pendapat saya, jadi apa makna ekonomi pembangunan yang ideal dalam konteks Indonesia? Nah, jadi ekonomi pembangunan idealnya tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai proses peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, pembangunan harus memperhatikan pemerataan wilayah, keadilan sosial, serta akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Artinya, pembangunan bukan hanya soal seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi siapa yang ikut menikmati pertumbuhan tersebut dari wilayah seluruh Indonesia. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pembangunan tidak hanya bicara soal seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga bagaimana pertumbuhan itu bisa didistribusikan dan dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Sekarang kita tarik diskusi ini ke kondisi Indonesia pada saat ini. Secara kasat mata, Indonesia bisa menunjukkan banyak kemajuan, mulai dari pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, kita juga sering mendengar kritik bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata. Karena itu yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana sih Anda melihat potret ekonomi pembangunan Indonesia secara keseluruhan pada hari ini? Mungkin Saudara Wisaf bisa memberikan pandangannya untuk mengenai pertanyaan tersebut. Oke, baik. Pendapat saya, bagaimana potret ekonomi pembangunan Indonesia saat ini? Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama dari sisi infrastruktur, seperti stabilitas ekonomi dan digitalisasi. Namun pembangunan kita masih menghadapi persoalan klasik, yaitu ketimpangan sosial dan wilayah. Jadi bisa dikatakan pembangunan Indonesia berada pada fase maju secara agregat, atau tetapi belum sepenuhnya inklusif. Oke, jadi ada satu isu yang hampir selalu muncul, yaitu ketimpangan antar wilayah. Pembangunan sering dianggap masih terpusat di Pulau Jawa, sementara daerah lain tertinggal dalam dari segi akses pendidikan, kesehatan, maupun lapangan pekerjaan. Nah, sejauh mana sih ketimpangan wilayah ini masih menjadi tantangan serius
dalam pembangunan nasional di Indonesia. Oke, Mbak. Oke, baik. Sejauh mana ketimpangan wilayah masih atau menjadi tantangan tersebut? Oke, ketimpangan wilayah masih menjadi tantangan besar aktivitas ekonomi, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan masih sangat konsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya daerah atau luar Jawa cenderung tertinggal karena dalam hal produktivitas dan kualitas SDM yang pada akhirnya memperlambat pemetaan atau pembangunan di Indonesia. Oke, dari gambaran tersebut yang sudah dijelaskan oleh Saudara Wisak, terlihat bahwasanya pembangunan Indonesia bukan tanpa hambatan. Ada persoalan-persoalan struktural yang sudah lama ada, dan ada pula tantangan baru yang muncul seiring perubahan global. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada Saudara Rebdi lebih spesifik mengenai apa saja sih yang menjadi tantangan paling krusial yang membuat ekonomi pembangunan Indonesia belum berjalan optimal hingga saat ini. Nah, langsung saja, menurut pendapat saya, jadi tantangan yang paling krusial dalam konteks ekonomi pembangunan Indonesia itu tantangan yang paling krusial dalam ekonomi pembangunan Indonesia berkaitan dengan belum meratanya kualitas sumber daya manusia serta ketimpangan akses terhadap pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Nah, jadi kondisi ini menyebabkan perbedaan produktivitas dan kesehatan ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat, sehingga hasil pembangunan ini belum dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, selain itu, perekonomian Indonesia masih menghadapi masalah struktural seperti ketergantungan pada sektor tertentu, terutama komoditas, serta tingginya tingkat informalitas tenaga kerja. Tantangan-tantangan ini membuat perekonomian rentan terhadap gejolak eksternal dan menghambat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi, tantangan-tantangan ini membuat hasil pembangunan belum optimal dan berkelanjutan. Jadi harus ditingkatkan lagi. Oke, menarik ya teman-teman. Tantangan pembangunan hari ini tidak hanya datang dari dalam negeri saja. Kita juga menghadapi digitalisasi, perubahan iklim, serta dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Dalam konteks tersebut, apakah perubahan global dan digitalisasi lebih banyak menghadirkan peluang atau justru resiko baru bagi pembangunan ekonomi khususnya di negara Indonesia? Mungkin bagaimana Saudara Levi? Nah, untuk pendapat saya, jadi digitalisasi dan perubahan global dalam konteks ekonomi pembangunan Indonesia menghadirkan peluang sekaligus resikonya. Nah, di sisi lain, digitalisasi membuka ruang besar bagi peningkatan efisiensi ekonomi, percepatan inovasi, dan perluasan akses pasar termasuk bagi pelaku UMKM dan masyarakat di daerah. Jadi perkembangan ini, teknologi ini, kemungkinan proses produksi, distribusi, dan layanan publik menjadi lebih cepat, murah, dan transparan sehingga potensi mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Nah, namun di sisi lain, digitalisasi juga membawa resiko yang munculnya ketimpangan baru apabila tidak diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi, keterampilan digital, atau pendidikan yang memadai berisiko tertinggal dalam proses transformasi ekonomi. Oleh karena itu, kunci utama keberhasilan digitalisasi bukan semata pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kesiapan manusia dalam menguasainya, di mana kesiapan manusia dalam menguasainya itu memanfaatkan dan mengadaptasi teknologi tersebut secara produktif dan berkeadilan. Jadi kuncinya adalah kesiapan manusianya dulu gitu. Sebelum transformasi digital itu apakah bisa berjalan secara mulus atau tidaknya. Jadi gimana kesiapan manusia SDM-nya gitu.
bukan sekadar teknologinya. Mungkin pendapat saya itu. Oke, baik teman-teman. Berbagai tantangan tentu membutuhkan solusi yang tepat sekaligus cepat. Selama ini, pemerintah sudah menjalankan beberapa kebijakan pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga program perlindungan sosial. Namun dari pernyataan tersebut muncul satu pertanyaan, yaitu apa sih peran paling strategis pemerintah agar pembangunan ekonomi tidak hanya terlihat di atas kertas saja, tetapi benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang ada di bawah. Mungkin Saudara Wisak bisa mengomentari mengenai pernyataan tersebut. Oke, baik. Apa sih peran paling strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi? Oke, ada peran utamanya itu pemerintah adalah memastikan pembangunan bersifat inklusif dan berkeadilan. Ini yang dilakukan melalui ada 3, yang satu ada investasi, ada pendidikan dan kesehatan, yang kedua ada kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat bawah, yang ketiga ada pembangunan infrastruktur yang membuka akses yang tertinggal. Dengan begitu pembangunan tidak hanya terlihat di data statis, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oke, selain pemerintah, pembangunan tentu tidak bisa berjalan sendiri. Masyarakat, dunia usaha, terutama para UMKM memiliki peran yang sangat penting ya teman-teman. Nah, namun dari pernyataan tersebut timbul satu pertanyaan, yaitu seberapa besar peran masyarakat dan para pelaku UMKM dalam mendorong ekonomi pembangunan Indonesia agar lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, mungkin Saudara Wisak bisa memberikan pandangan mengenai hal tersebut. Baik, pendapat saya sebesar apa peran masyarakat dari atau UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka menyerap tenaga kerja besar dan berperan penting dalam pemerataan atau pendapatan. Ketika UMKM diperkuat melalui akses pembiayaan atau teknologi dan pasar, maka pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan karena tumbuh dari bawah. Oke, baik teman-teman, kita sudah membahas konsep, realita, hingga tantangan ekonomi pembangunan di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ke masa depan dengan segala potensi dan tantangan yang ada. Apa sih harapan paling realistis terhadap arah ekonomi pembangunan Indonesia di masa yang akan datang? Mungkin lebih simpelnya adalah apa sih harapan Wisak di masa yang akan datang, dan juga Randy, apa sih yang menjadi harapan di masa yang akan datang? Nah, harapan saya di masa depan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu harapan realistis bagi ekonomi pembangunan Indonesia ke depannya adalah terwujudnya transformasi pembangunan dari sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis kuantitas menuju pertumbuhan berbasis kualitas, di mana keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur hanya dari tingginya angka pertumbuhan produktif domestik bruto atau PDB, tetapi dari sejauh mana gitu pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Pertumbuhan berbasis kualitas menuntut penguatan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap pertumbuhan global. Jadi khususnya di era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, pembangunan di daerah Indonesia ini di wilayah sehingga tidak hanya terdapat di pusat di daerah tertentu, tetapi juga mendorong kemajuan ekonomi di wilayah tertinggal seperti di Papua, dan di wilayah-wilayah lain yang tertinggal gitu. Dengan pendekatan ini, Indonesia dimiliki peluang untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing dan tahan terhadap guncangan eksternal. Jadi harapan saya mungkin itu, dan bisa
pemerintahan bisa merata di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih kepada Reddy karena sudah memberikan harapannya di sesi diskusi kita malam ini. Mungkin sekarang Saudara Wisak, apa sih harapan kedepannya untuk negara Indonesia sendiri? Oke, harapan pendapat saya di masa depan itu ada harapan realisasinya adalah Indonesia mampu bertransformasi dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan atau berbasis kuantitatif atau menjadi pertumbuhan berbasis kualitas atau yakni pertumbuhan yang ditopang oleh SDM unggul atau inovasi dan pemerataan di wilayah. Oke, jadi Sobat Ekonomi, dari seluruh perbincangan malam ini kita bisa menarik satu benang merah yang sangat penting, yaitu pembangunan bukan hanya soal seberapa cepat ekonomi bergerak, tetapi ke arah mana dan kepada siapa arah pergerakan itu ditujukan. Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa, mulai dari sumber daya alam, bonus demografi, dan daya tahan ekonomi yang terus diuji oleh dinamika global. Namun, potensi itu hanya bermakna jika pembangunan mampu menghadirkan kesempatan yang adil, kesejahteraan yang merata, dan kualitas hidup yang benar-benar meningkat bagi seluruh masyarakat dari pusat hingga bawah. Diskusi ini mengingatkan kita bahwa ekonomi pembangunan bukan sekedar wacana kebijakan atau teori-teori di ruang akademik, melainkan proses panjang yang menuntut keberpihakan, konsistensi, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri. Semoga percakapan hari ini tidak berhenti sebagai bahan diskusi saja, tetapi menjadi pemantik kesadaran bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih kepada narasumber, Saudara Wisak dan Reddy atas pemikiran dan refleksi yang sangat berharga, serta kepada Sobat Ekonomi yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya Rizal Maulana pamit undur diri. Ada satu pantun di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Malam mingguan tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.